warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Maratul Umami dari Program Studi Tetris Matematika dengan NIM 21204007. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyajian data dan histogram. Penyajian data mungkin tidak asing di telinga kalian. Materi penyajian data sendiri telah diterapkan atau disampaikan saat kalian masih menginjak jenjang SD ataupun SMP. Nah, agar tidak lupa, saya akan membahas penyajian data mengenai data tunggal dan data kelompok. Data tunggal merupakan data berkuantitas kecil. Suatu statistik itu disebut sebagai data tunggal jika data tersebut hanya memuat satu variabel yang ingin kita ketahui dari objek populasi tersebut. Nah, penyajian data itu bisa diterapkan dengan diagram batang. Lalu kita lanjut ke data kelompok. Data kelompok merupakan data yang telah disusun dalam kelas-kelas interval. Nah, data ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk histogram. Beberapa dari kalian mungkin ada yang tahu apa sih histogram itu? Histogram itu secara bentuk itu berbeda dengan diagram batang. Kalau diagram batang bentuknya ada jaraknya, tapi kalau histogram itu menempel satu sama lain. Nah, di histogramnya sendiri itu kan terlihat ya, jadi tinggi rendahnya itu disesuaikan sama frekuensi, sedangkan tiap batangnya itu ada rentan. Semisal di paling pojok kiri itu dengan kelas 38 sampai 46 itu frekuensinya 1. Jadi tingginya disesuaikan menurut frekuensinya masing-masing. Nah, agar lebih memahami lebih dalam tentang penyajian data dan histogram, kita akan langsung ke contoh soal. Nah, untuk diagram batang sendiri, karena kita telah mempelajari di jenjang SD maupun SMP, jadi kita tidak membahasnya lagi, tidak membahas diagram batang, tapi kita akan membahas mengenai data kelompok, yaitu yang histogram. Langsung saja, hasil ujian semester mata pelajaran matematika terhadap 80 siswa dinyatakan sebagai berikut. Jadi, di soal tersebut ada nilai dari 80 siswa. Bayangkan jika 80 nilai tersebut dibentuk menjadi diagram batang. Pastinya kan bentuknya bakal panjang banget. Nah, biar lebih menghemat pengerjaan juga, maka dari itu di data kelompok itu menggunakan histogram sebagai representasinya. Nah, baik, langsung saja kita bahas. Untuk langkah yang pertama, dari 80 data nilai tersebut kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baru setelah kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar, setelah itu kita tentukan jangkauan data. Nah, jangkauan itu ada yang masih ingat apa itu jangkauan? Jangkauan itu adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi di data 80 nilai tersebut, nilai terbesarnya kan 98, lalu nilai terkecilnya kan 38. Jadi selisih antara 98 dan 38 adalah 60. Jadi dapat ditentukan bahwa jangkauannya adalah 60. Berikutnya, setelah kita menentukan jangkauan, kita menentukan banyak kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya itu apa sih? Nah, N-nya itu adalah jumlah data nilai yang ada di soal tadi. Jadi, N-nya itu adalah 80. Sehingga dapat ditulis seperti K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 80. Nah, jangan lupa kalau perkalian itu didahulukan ya. Jadi kita hitung dulu nilai log 80, baru setelah itu kita kali dengan 3,3, lalu kita jumlah dengan selanjutnya. Setelah kita menentukan panjang kelas dan banyak kelas, selanjutnya kita buat list dari kelas 1 sampai kelas 7. Tadi kan kelasnya ada 7 ya.
di kelas 1 itu kita awali dengan nilai yang paling terkecil dari soal tadi. Soal tadi kan nilai terkecilnya 38 ya, dengan panjang kelas 9. Jadi 38 9 langkahnya itu berapa? Dan 9 langkahnya itu dari 38, bukan dari 39. Jadinya 38 dengan panjang kelas 9 itu adalah 46. Jadi di kelas 1 itu kelasnya adalah 38 sampai 46. Begitu juga di kelas 2, setelah 46 kan 47 ya, dengan panjang kelas 9, maka batasnya 55. Begitu pun seterusnya sampai di kelas yang terakhir, yaitu kelas 7. Setelah kita menentukan kelas dari kelas 1 sampai kelas 7, kita tentukan frekuensi dari tiap kelas tersebut. Semisal di baris pertama, yaitu rentan antara 38 sampai 46. Kita balik lagi ke data yang telah kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Di nilai 38 sampai 46 itu frekuensinya ada berapa? Frekuensinya kita temukan ada 1 ya. Kemudian di baris kedua, yaitu kelas 47 sampai 55, kita lihat lagi dari nilai yang telah kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar tadi, itu frekuensinya ada berapa? Kita temukan di kelas 47 sampai 55 itu frekuensinya ada 5. Seterusnya sampai di kelas 7 itu, yaitu 92 sampai 100, kita tentukan frekuensi masing-masing. Baru setelah itu kita bisa membentuk sebuah histogram. Histogramnya seperti yang ada di layar. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang penyajian data, terutama pada data kelompok, silakan kerjakan soal ini di lembaran atau di buku tulis kalian masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke materi baru, yaitu ukuran pemusatan. Mungkin kalian tidak asing dengan materi ini. Materi ini telah diajarkan dari jenjang SD atau SMP. Materinya berupa min atau rata-rata, kemudian median dan modus. Mungkin 3 materi itu udah tidak asing di tengah kalian. Sering kalian dengar. Kalau min pasti udah tahu ya, rata-rata, median itu nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, materi ukuran pemusatan pada jenjang SD dan SMP itu berupa data tunggal. Penyampaian materinya berupa data tunggal. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah min, median, dan modus dari data kelompok. Untuk rumus min atau rata-rata dari data kelompok adalah sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI. FI itu frekuensi, kalau XI itu nilai tengah. Kalau ada sigma itu berarti jumlah ya, berarti jumlah keseluruhan. Biar lebih pahamnya lagi, kita langsung terjun ke soalnya. Tentukan min dari data di bawah ini. Untuk menentukan min atau rata-rata, di 2 kolom setelah kita buat 2 kolom di sebelah kanan dari frekuensi, yaitu kolom nilai tengah atau XI dan FI dikali XI. Itu nilai tengah ya. Nilai tengah itu didapat dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Semisal di baris pertama, batas bawahnya kan 20 ya. Batas bawahnya kan 20, batas atasnya 24. Jadinya 20 ditambah 24 dibagi 2. Yang hasilnya adalah 22. Kemudian sama seperti baris sebelumnya, di baris kedua, yaitu 25 ditambah 29 bagi 2. Temukan nilai tengah atau XI adalah 27. Kita tentukan XI sampai yang bawah sendiri, yaitu 45 sampai 49. Baru setelah menentukan XI, kita tentukan FI dikali XI, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Di baris pertama 4 dikali 22, di baris kedua 8 dikali 27, sampai yang terakhir adalah di baris terakhir sendiri 2 kali 47. Nah, setelah kita menentukan nilai tengah dan FI dikali FI,
kita tentukan sigma Fi atau jumlah frekuensi keseluruhan. Dapat kita ketahui bahwa jumlah frekuensinya ada 50 dan sigma Fi dikali Fi atau jumlah keseluruhan antar perkalian Fi dengan Fi adalah 1710. Baru setelah itu kita bisa menentukan rata-ratanya, yaitu dengan pembagian antara sigma Fi dikali Fi dan dibagi Fi, yaitu 1710 dibagi 50 yang hasilnya 34,2. Jadi dari data tersebut dapat kita tentukan bahwa rata-ratanya adalah 24,2. Lalu berikutnya adalah materi tentang median atau nilai tengah. Rumusnya seperti ini. Rumus M itu simbolnya. ME sama dengan TB atau tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi FI dikali P. FK itu frekuensi relatif sebelum kelas median, kalau FI itu frekuensi kelas median, kalau P itu panjang ya, panjang kelas interval. Dan kita langsung ke contoh soal. Tentukan median dari data di bawah ini. Nah, langkah awal untuk menentukan median dari data kelompok, kita tentukan dulu letak mediannya. Untuk menentukan letak mediannya itu antara N dibagi 2. N itu sama kayak sigma Fi ya, atau jumlah keseluruhan frekuensi. Jadinya 50 dibagi 2 yaitu 25. Baru setelah itu dari letak median itu kita tentukan FK. FK itu kita letakkan di sebelah kanan frekuensi atau Fi. FK di baris pertama yaitu 4 tetap, yaitu karena kan dia sebelumnya tidak ada frekuensi ya. Terus di baris kedua itu kenapa nilainya 12? Itu karena 4 ditambah 8. 4-nya itu yang dari FK. Dari baris pertama, FK di baris pertama dijumlahkan dengan frekuensi di baris kedua, yaitu 12. Setelah itu selanjutnya FK dari baris kedua yaitu 12 kita jumlahkan dengan frekuensi di baris ketiga yaitu 14, hasilnya 26. Kenapa 26 ini ditentukan sebagai kelas median? Karena kan tadi kita di awal kita menentukan letak median kan ada di 25 ya. 25 itu angka yang dekat dengan 26, misalnya gitu. Jadi dia kelas mediannya ada di baris ketiga. Setelah kita menentukan FK dan kelas median, langkah selanjutnya adalah kita menentukan tepi bawah, FK dan FI dan P. Untuk tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Jadi kan kita tentukan bahwa kelas mediannya ada di baris ketiga ya, dengan batas bawah yaitu 30. 30 itu kita kurangi dengan 0,5, sehingga dapat ditentukan bahwa tepi bawah adalah 29,5. Lalu untuk FK itu adalah frekuensi sebelum kelas median. Jadi kan kelas mediannya ada di baris ketiga ya, yaitu 14. Jadi frekuensi sebelum 14 itu kita jumlahkan, yaitu 4 dan 8. Kita jumlahkan ya hasilnya 12. Nah, sini kita tentukan FI. FI itu frekuensi di kelas median. Frekuensi di kelas median di baris ketiga tadi kan adalah 14. Selanjutnya adalah P atau panjang kelas. Panjang kelas sudah pasti kalian sudah pasti bisa tetap, yaitu panjang kelasnya adalah 5. Baru setelah menentukan TP, FK, FI dan P, baru bisa menentukan mediannya dengan rumus TP ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi FI dikali dengan P. Dapat kalian lihat di layar yang saya tampilkan, dihitung dengan cara seperti biasa ya, penjumlahan seperti biasa, penjumlahan perkalian biasa, sehingga didapat nilai mediannya adalah 34,14. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Untuk menentukan modus dari data kelompok, itu rumusnya seperti yang ada di layar. Itu TP tambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. Untuk D1 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas modus. Tapi kalau D2 itu sebaliknya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Untuk TB sama P kalian sudah pasti paham karena sebelumnya di median.
saja ke contoh soal, tentukan modus dari riset soalnya. Nah, untuk menentukan kelas modus itu ditentukan dari frekuensi yang paling banyak. Frekuensi yang paling banyak kan 14 ya, di nilai 30 sampai 34. Nah, dari itu kita tentukan TP. TP udah tahu ya, batas bawah dikurangi 0,5 yang hasilnya 29,5. Kemudian D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Frekuensi kelas modusnya kan 14, kita kurangi dengan frekuensi yang sebelum 14 yaitu 8, artinya 6. Lalu D2 14 itu atau frekuensi kelas modus kita kurangi dengan frekuensi setelah kelas modus yaitu 12. Kita kurangi hasilnya 2. Panjang kelasnya sama ya seperti tadi yaitu 5. Baru setelah itu kita baru bisa menentukan modusnya dengan cara TB ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali dengan P. Sama kita hitung kayak yang median tadi, hitungannya hitung biasa kayak perkalian dan cuma seperti biasanya. 29 ditambah 6 per 6 plus 2 dikali 5 yang hasilnya 33,25. Jadi dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai modusnya adalah 33,25. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan penyampaian materi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.